Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Faradila, NIM F11111036. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa yang saya kerjakan pada instansi magang yang berkaitan dengan pengelolaan sedia informasi. Sebelumnya saya telah melakukan kegiatan magang di dua tempat, yaitu di Klinik Basmala dan di Puskesmas Kenali Besar. Pada Klinik Basmala, kegiatan pengelolaan sedia informasi yang pertama yaitu perencanaan. Pada klinik ini, proses perencanaan dilakukan dengan mencatat sedia informasi dan alat kesehatan yang sudah menipis ataupun sudah habis pada buku defekta, di mana buku defekta ini merupakan buku untuk mendata sedia informasi yang akan dipesan. Selanjutnya, kegiatan pengadaan. Pada proses pengadaan, apoteker akan melakukan pemesanan sedia informasi kepada PBF dengan menggunakan surat pesanan. Jenis surat pesanan pada klinik Basmala ini ada surat pesanan obat reguler, obat prekursor, obat-obatan tertentu, dan obat narkotika dan psikotropika. Selanjutnya ada penerimaan. Pada proses penerimaan ini, pihak apotik akan mengecek kesesuaian barang dengan surat pesanan yang dibuat dan faktur yang diterima, yaitu seperti nama obat, jenis sediaan, jumlah obat, nomor batch, serta expired date pada obat. Setelah sesuai, apoteker akan memberikan tanda tangan serta cap pada faktur. Selanjutnya, penyimpanan. Pada proses penyimpanan sedia informasi pada klinik Basmala itu dilakukan dengan menyesuaikan jenis sediaan, disusun secara alfabet, dan menggunakan sistem first in first out serta sistem first expire first out. Selain itu, untuk obat narkotika dan psikotropika disimpan pada lemari khusus yang memiliki 2 buah kunci, dan pada obat yang memerlukan suhu rendah akan disimpan pada lemari pendingin seperti sediaan suppositoria dan pen insulin. Kemudian untuk pemusnahan, pada klinik Basmala tidak dilakukan kegiatan pemusnahan karena obat yang tersedia selalu menipis, bahkan selalu habis. Dan untuk kegiatan pengendalian, pada klinik Basmala itu akan menggunakan kartu stok secara fisik dan menggunakan kartu stok secara elektronik, di mana kartu stok elektronik ini menggunakan komputer dengan sistem e-klinik. Selain itu juga dilakukan stock of name, yaitu menyesuaikan jumlah barang fisik dengan jumlah pada kartu stok. Kemudian dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Pada pencatatan dan pelaporan pada klinik Basmala dilakukan pelaporan obat narkotika dan psikotropika menggunakan aplikasi SINAP, yaitu sistem pelaporan narkotika dan psikotropika yang dilakukan sekali dalam 1 bulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan sedia informasi pada Puskesmas Kenali Besar, yaitu yang pertama perencanaan. Pada Puskesmas Kenali Besar ini akan membuat rencana kebutuhan obat itu secara per tahun. Selain itu, Puskesmas juga menyediakan data pemakaian obat dengan membuat LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Selanjutnya permintaan. Pada kegiatan permintaan ini, Puskesmas apoteker akan mengajukan LPLPO kepada Dinas Kesehatan. Kemudian instalasi farmasi kota akan menyediakan sediaan farmasi sesuai
permintaan sediaan, dan petugas IFK tersebut juga mengeluarkan dokumen surat bukti barang keluar. Nah, selain melakukan permintaan kepada Dinas Kesehatan, pada Puskesmas Kenali Besar juga melakukan permintaan secara mandiri, yaitu dengan membeli sediaan farmasi kepada PBF dengan menggunakan surat pesanan. Nah, dan yang ketiga yaitu penerimaan. Pada saat melakukan proses penerimaan, tenaga kefarmasian akan melakukan pengecekan seperti nama sediaan, jumlah sediaan, nomor batch, serta expired date yang sesuai dengan isi LPPO. Selain menerima dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Kenali Besar juga melakukan penerimaan sediaan farmasi dari permintaan mandiri, hibah, dan dari program. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan. Dalam melakukan penyimpanan sediaan farmasi pada Puskesmas Kenali Besar ini menggunakan sistem first in first out serta first expire first out, juga disusun secara alfabet untuk memudahkan pengambilan, serta melakukan penyimpanan menurut jenis sediaan. Selain itu, untuk obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari dengan dua buah kunci yang terpisah. Dan untuk obat yang memerlukan sediaan suhu yang rendah akan disimpan dalam lemari pendingin. Yang kelima yaitu pendistribusian. Dalam kegiatan pendistribusian ini pada puskesmas akan mendistribusikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini ke unit pelayanan puskesmas seperti poligigi, poligusula, laboratorium, UGD, dan lain-lain. Selain itu juga melakukan distribusi sediaan farmasi ke puskesmas pembantu, yaitu Puskesmas Pembantu Simparimbo dan Puskesmas Pembantu Bagan Pete. Yang keenam yaitu kegiatan pemusnahan dan penarikan. Kegiatan pemusnahan penarikan ini dilakukan pada sediaan farmasi yang sudah kadaluarsa, rusak, ataupun yang telah ditarik izin edarnya. Untuk kegiatan ini itu dimulai dengan membuat berita acara, kemudian akan mengkoordinasi waktu, tempat, dan jenis kesediaan yang akan dimusnahkan kepada pihak terkait. Kemudian kegiatan pemusnahan akan disaksikan oleh petugas kesehatan yang lainnya. Dan untuk pemusnahan resep itu dilakukan dalam 5 tahun sekali. Kemudian untuk penarikan, pada penarikan ini dilakukan jika sediaan farmasi telah dicabut izin edarnya. Itu dilakukan dengan membuat berita acara terlebih dahulu. Kemudian berita acara tersebut akan diajukan ke Dinas Kesehatan dan menyerahkan sediaan farmasi ke instalasi farmasi kota. Selanjutnya pengendalian. Pada pengendalian ini di Puskesmas Kenali Besar akan menggunakan kartu stok untuk mencatat penambahan dan pemakaian sediaan farmasi, serta membuat rekapitulasi harian obat yang dicatat setiap hari. Kemudian kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini biasanya apoteker akan membuat kegiatan administrasi ini apoteker akan membuat LPLPO atau laporan pemakaian dalam lembar permintaan obat.
Kemudian laporan pemakaian obat psikotropika dan narkotika, serta rekapitulasi obat dan bahan medis habis pakai. Kegiatan administrasi ini biasanya dilakukan 1 kali dalam sebulan. Dan kemudian pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sedia informasi, dan juga memberi penilaian terhadap kegiatan pengelolaan sedia informasi dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu jika ada yang datang ke apotik dan ingin swamedikasi penyakit batuk pilek, apa yang bisa disarankan dan direkomendasikan? Nah, sebelumnya swamedikasi ini adalah upaya untuk memperoleh obat tanpa diagnosa dokter, resep dokter, untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Petugas swamedikasi ini hanya boleh untuk penyakit ringan, umum, dan tidak akut. Pasien bisa langsung datang ke apotik untuk membeli obat, dan apoteker akan memberikan rekomendasi obat kepada pasien. Apoteker hanya boleh memberikan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek kepada pasien. Misalnya pasien ingin membeli obat untuk penyakit batuk pilek. Nah, apoteker akan bertanya siapa yang sakit, berapa lama timbulnya gejala penyakit, kemudian tindakan apa yang sudah dilakukan, dan obat apa yang sudah digunakan sebelumnya. Jika pasien batuk pilek tersebut adalah orang dewasa, apoteker akan memberikan saran obat seperti obat Siladex, batuk dan pilek. Ternyata pasien ini sudah mengkonsumsi obat tersebut dan tidak ada perubahan pada penyakitnya. Selanjutnya, apoteker akan memberikan saran obat yang lain seperti Mixagrip, flu, dan batuk. Apoteker akan menjelaskan kandungan obat, serta kegunaan obat tersebut, memberikan informasi mengenai kontraindikasi obat, cara mengkonsumsi obat, serta cara penyimpanan obat. Nah, pada obat Mixagrip ini mengandung dextromethorphan HPR, paracetamol, CTM, dan phenylephrine HCl, di mana obat ini berfungsi untuk mengatasi batuk, pilek, dan demam. Obat Mixagrip ini tidak boleh dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi, dan obat ini dikonsumsi 3 kali sehari 1 kaplet untuk pasien dewasa. Cara penyimpanan obat ini yaitu disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tetapi pada instansi tempat saya magang, yaitu pada klinik basmalah dan pada puskesmas Kenali Besar, tidak menerima pasien dengan non resep, melainkan hanya melayani pasien dengan resep dokter.